di mana sore hari ini kita juga akan ngobrol mengenai ini adik-adik kita ya, teman-teman kita, teman-teman kita yang masih sekolah ini nanti bulan Ramadan tuh apakah akan libur gitu ya, sesuai yang waktu itu sempat kita obrolin juga bersama dengan teman-teman dari Detik Edu, ataukah mungkin ada kurikulum baru atau mungkin ada kebijakan baru juga. Nah, makanya sekarang kita akan konfirmasi sambil kita cari tahu juga. Walaupun apakah kita akan pesantren kilat juga nih. Biar untuk bisa umum, libur. untuk umum, nggak usah pelajar. Libur sekolah kehidupan. Kita habis ini akan langsung menyapa Ketua Komisi X Ibu Hetifah Syaifudian ya. Selamat sore Ibu Hetifah. Hai, Eiza, Edo, apa kabar? Udah kabar siap-siap baik, puasa Bu ya? Hetifah. Kita karena baru ketemu di tahun 2025 ini, jadi kita sekalian ngucapin selamat tahun baru juga buat Bu Hetifah ya. Sama-sama. Ini kok suasananya kita kayak lagi ngabuburit ya. Iya, nanti kalau kita bentar lagi kita akan ngabuburit selalu di Detik Sore. Sekarang Bener. kita baru gladi resik ngabuburit, Bu. Karena pas Iya. banget yang mau kita bahas adalah bulan Ramadan ini ya, bulan yang ditunggu-tunggu ya oleh umat Islam juga, tapi ternyata juga sebetulnya juga jadi satu bulan yang penuh teka-teki nih, karena katanya ada wacana libur sekolah selama Ramadan, dan tentunya juga ya ini lagi digodok ya Bu ya. Kita pengen tahu seperti apa DPR di Komisi X juga membahas ini. Kita mau atau apa yang mungkin bisa di-share sama kita nih Bu Heti. Oke, makasih ya pertanyaannya. Kebetulan di Komisi 10 nih ya, CX ya. Di Komisi 10 kan ini kami memang sedang reses ya, semua di DPR sedang reses. Tapi sebentar lagi kita akan memasuki masa sidang. Nah, ini salah satu tema yang mungkin akan kita segera rapatkan dengan Menteri Pendidikan Dasar ya dan Menengah ya, Kemendikbudrismen, terkait salah satunya nih soal keputusan untuk meliburkan sekolah selama bulan puasa ini. Karena ini kan namanya juga wacana ya. Kalau memang ini sudah menjadi keputusan, ya kami juga di DPR sebenarnya tinggal mungkin mengingatkan saja apa persiapan yang harus dilakukan, karena ini memang ranahnya eksekutif. Kalau udah undang-undang atau peraturan yang itu memang kami yang membuat. Tapi sebenarnya dengan menteri kami itu selalu berharap kalau akan membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategis, sebaiknya dikonsultasikan atau dikomunikasikan juga dengan kami di DPR supaya itu kebijakan yang dibuat itu betul-betul nanti bisa diterima oleh masyarakat. Dan biasanya kalau ada satu kebijakan baru yang beda dengan sebelumnya, pasti akan ada kegaduhan kecil ataupun besar gitu ya. Dan biasanya nanti pasti masyarakat mengadunya ke DPR juga. Nah, jadi alangkah baiknya jika hal ini jangan dulu diputuskan sebelum raker dengan Komisi 10 untuk mendapatkan masukan-masukan dari Komisi 10, gitu sih ceritanya nih sampai hari ini demikian gitu. Jadi ini belum pasti ya, masih wacana. Jadi masih wacana sampai saat ini ya Bu ya? Iya, walaupun di dalam media gitu kan kita juga mendengar atau membaca gitu ya, ada katanya sih surat edaran bersamanya udah disiapkan antara Kemendikbudrismen dengan Kementerian Agama dan juga Kementerian Dalam Negeri, tinggal nanti mungkin hasilnya seperti apa gitu ya, seolah-olah ini ya kita udah mengarah kepada libur secara penuh selama bulan puasa. Iya. Tapi saya kok nggak begitu, ya maksudnya kalau saya pribadi masih pro kontra ya soal ini, atau masih ada plus minusnya yang seharusnya tuh dibahas terlebih dahulu. Kalau kita libur full, kira-kira kelebihannya apa dan kekurangannya apa gitu. Benar. Kalau dari kacamata teman-teman di Komisi 10 sendiri, seberapa urgensi untuk bisa mengadakan libur sekolah selama bulan Ramadan untuk kondisi yang saat ini, Bu? Iya, sekarang ini kan kita banyak dikritik ya soal hasil belajar yang mungkin tidak memenuhi apa yang diharapkan. Mungkin karena kita juga baru melampaui masa COVID kan. Waktu COVID itu kan ada yang kita sebut mungkin learning loss lah gitu. Jadi
hasil belajar anak-anak tidak setinggi apa yang sebenarnya kita harapkan. Nah, jadi kita kan juga di satuan pendidikan pasti udah punya kalender akademik, jadwal pembelajaran, kapan ujian, dan lain-lain sebagainya. Ada target-target lah dari kurikulum itu. Nah, jadi kalau misalnya kita nanti mau 1 bulan libur ya, jalan keluarnya kalau gimana supaya gangguan kepada target belajar dan kurikulum ini bisa kita hindari, gitu. Karena ini pasti nanti kalau kita misalnya nanti menyesuaikan pasca Lebaran di drill gitu anak-anak, itu bisa membebani siswa dan guru juga kan pasca Ramadannya. Iya. Jadi libur dulu, tapi nanti sesudah itu wah digeber. Jadi kita nanti juga akan ada kesulitan yang dihadapi. Jadi saya kira di satu sisi memang kita juga melihat ada keuntungannya kalau libur full ya, di samping pengayaan karakter, terus kemudian juga ada penyelenggaraan kegiatan, khususnya kegiatan keagamaan, kayak tadi pesantren kilat dan lain-lain, atau panduan-panduan yang mungkin kurang diberikan pada saat di luar Ramadan, bisa ya diberikan pada saat itu. Jadi nilai-nilai spiritualnya diperkuat. Tapi gimana juga dengan siswa yang non Muslim selama libur 1 bulan ini, gitu ya? Mungkin kan mereka jadi merasa tidak terakomodir karena selama Ramadan pasti kegiatannya fokusnya kepada agama tertentu kan. Nah, jangan sampai mereka juga merasa terpinggirkan atau merasa terdiskriminasi, nggak terlibat. Nah, jadi seperti itu sih. Dan biasanya ya dari pengalaman kalau kita tuh terlalu lama ada perubahan pola ya seperti kemarin aja waktu COVID gitu ya, ritme berubah kan gitu. Libur panjang juga gitu, kalau terlalu panjang pola pembelajaran itu kan membuat siswa berubah kebiasaannya ya. Biasanya seperti apa, terus nanti dia harus kembali lagi nih menyesuaikan diri dengan rutinitas akademik. Itu pasti butuh waktu lagi gitu. Ada jeda juga, nggak bisa langsung gitu habis Lebaran kembali kepada ritme belajar semula. Nah, jadi ya mungkin itu salah beberapa alasan gitu ya yang membuat kami agak ragu ya untuk mengambil opsi full libur gitu. Jadi kami lebih memilih ya adalah mungkin di awal puasa untuk menyesuaikan diri, dan mungkin di akhir ketika Idul Fitri ada libur dulu beberapa hari. Tapi sesudah itu mungkin bisa tetap, tapi jam pelajarannya mungkin bisa dikurangi sehingga tetap bisa saja ada tambahan-tambahan kegiatan spiritual itu oke. Nah, menurut Ibu sendiri dari Komisi 10 melihat seberapa besar sih urgensinya adanya si libur ini? Kalau misalnya memang ternyata dirasa lebih cocok apabila ada penyesuaian aja gitu, nggak full liburnya gitu Bu, kalau boleh tahu. Iya, makanya jadi kami juga merasa sih tidak urgent untuk libur full. Tapi kalau memang ya pemerintah mengambil keputusan, kita juga pengen dengar gitu. Apa mungkin aja ya, misalnya pemerintah sekarang kan sedang ada gagasan untuk memperbaiki infrastruktur semua sekolah nih misalnya gitu. Wah, manfaatinlah libur 1 bulan nih, benerin semua toilet sekolah, benerin semua pagar misalnya besar-besaran atau dibangun lapangan olahraga dan lain-lain. Itu masuk akal juga kan, misalnya karena kita ingin nanti ke depan ada 7 kebiasaan baru kan anak-anak kan yang sedang disosialisasi dari mulai bangun pagi terus berolahraga. Nah, tapi nggak semua sekolah lapangan olahraganya bagus. Kemudian mau ada makan bergizi gratis, tapi kantinnya untuk menempatkan ataupun mengelola itu kurang bersih, tidak higienis, atau air nggak mengalir dan sebagainya ya. Jadi kalau ada alasan gitu ya untuk berbagai hal, termasuk keamanan sekolah, misalnya tadi pagar dan sebagainya ingin diperbaiki, ya udah gitu sekalian nih kita pakai, ya mungkin beda lagi ya, kita juga mungkin bisa memahami. Jadi nanti kita mau dengar gitu alasannya juga apa gitu, karena di beberapa kasus juga kan satu lingkungan belum tentu kondusif untuk mengelola atau memberikan akses ke kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anak. Takutnya 1 bulan di rumah nggak kondusif gitu, anak-anak malah di rumah itu
kan orang tuanya tetap kerja nih misalnya, ya kan? Terus di lingkungannya belum tentu ada pesantren kilat atau semacam pengajian juga, belum tentu ada masjid yang bisa ngasih ya maksudnya kegiatan-kegiatan sesuai dengan usia anak itu. Jadi liburannya kan nggak produktif. Jadi apa yang tadi dituju belum tentu di rumah itu atau ketika tidak di sekolah itu anak-anak bisa benar-benar mendapatkan keuntungan untuk meningkatkan karakter maupun tadi penguatan spiritualnya. Iya. Jangan malah jadi bermalas-malasan ya Bu ya. Iya, terus di rumah aja gitu, udah malas-malasan, terus mungkin dia di depan gadget terus atau bikin video TikTok. Tidak produktif lah intinya, tidak produktif. Nah, jadi sebenarnya kan kalaupun mereka nggak sekolah, berarti kan harus ada mungkin bentuk PR, bukan PR lah ya, mungkin kegiatan, project-project, ya kegiatan-kegiatan baik Muslim maupun non-Muslim yang relevan, terus juga mungkin terkait dengan kegiatan untuk tadi peningkatan karakter ya, project-project atau kegiatan seperti itu ya mungkin harus dibikin juga semacam kurikulum di rumah kan, terus anak-anak harus melaporkan atau bagaimana caranya sehingga tetap terkontrol. Bukan libur tuh dibebaskan gitu tuh. Jadi tetap ini tuh mungkin pergantian metode pembelajaran aja. Nah jadi kalau tadinya mungkin berat karena sekarang berpuasa kan berarti beda, pembelajaran juga lebih ringan, mungkin tugas-tugas akademik yang biasanya isinya apa diganti dengan hal-hal yang terkait dengan ibadah gitu ya, bisa saja sih. Jadi nggak harus libur kan? Betul. Ini aku juga jadi ingat kalau misalnya zaman sekolahku dulu Bu, gurunya tuh nggak pernah bilang besok libur, enggak, pasti bilang besok belajar di rumah. Gitu. Di revise, direvisi gitu biar. It depends on the school actually ya. Depends on the teacher. Semua guru tuh kompak. Semua begitu. Teacher yang di rumah lebih galak ya dan lebih. Absolutely. Jadi gak ada alasan libur, bermalas-malasan, bangun siang, gak buka buku tuh gak ada gitu ya. Iya. Dan juga memang ya informasi kepada orang tua tuh penting sekali. Benar. Itu jelaskan loh ya, jelaskan. Kenapa libur penuh, kapan jadwal masuk laginya, apa ekspektasi kita kepada orang tua selama anak-anak itu libur. Jadi orang tua kan jadi pengganti atau lingkungan menjadi pengganti sekolah. Nah, jadi mereka harus tahu juga apa kewajibannya. Mungkin orang tuanya yang jadi terpaksa cuti atau harus memastikan bahwa anak-anaknya tetap ada yang mengawasi. Ini orang tua pusing sih dengerin wacana ini actually ya. Pusing ya. Kayaknya apa pernah mendengar Bu, maksudnya masukan dari orang tua. Ini nih emak-emak gitu ya. Mestinya sih udah ya Bu Eti ya. Ada masukan dari mamanya yang pusing kalau anak-anaknya libur. Pertama mama ya, karena dulu hasil kajian kita juga pernah survei ya waktu COVID ya. Padahal kan sama-sama libur tuh, baik ibunya maupun bapaknya. Tapi ternyata yang mendampingi anak-anak belajar melalui daring itu kebanyakan 2 kali lipat tuh ibunya daripada yang bapaknya, gitu ya. Jadi benar juga gitu, banyak ibu-ibu yang akhirnya menjadi merasa ada beban tambahan tersendiri dan kalau perlu mereka akhirnya jadi harus tadi memastikan bahwa mereka punya waktu juga untuk mengasuh anak-anaknya, terutama di anak-anak yang masih usia SD kelas 1, 2, 3 gitu kan, yang nggak bisa dilepas begitu aja. Bahkan anak-anak yang usia sekolah menengah pun gitu menurut saya tetap ada semacam kegiatan dan itu harus mungkin dilaporkan atau dipresentasikan selama Ramadan itu. Ingat nggak dulu kan suka kalau misalnya pergi ke masjid terus ada disuruh kasih catatan apa ceramahnya gitu ya, mungkin betul. itu juga ya. Tapi Iza suka bolos Bu, cuma minta capnya doang Bu. Cap masjid enggak dong. Oh, ada cap masjid. Ada cap masjid segala ya. Ada cap masjid juga harus diisi. Tapi benar-benar, tapi intinya kita tuh ingin kegiatan ini mendapatkan dukungan dan penerimaan dari semua ya. Jadi bukan hanya guru, tapi juga orang tua dan termasuk tadi lingkungan sekitar mungkin sebaiknya ikut serta berkontribusi juga agar tadi beban orang tua bisa berkurang,
kemudian niat kita untuk meliburkan secara full itu terpenuhi. Itu Baik, yang saya baik. Bu, mungkin catatan kami mungkin itu. agak mundur sedikit tadi saya mungkin ke skip gitu informasi dari Bu Hetty. Jadi ini usulannya dari pemerintah ya Bu awalnya? Iya, ini Benar full ya? dari pemerintah. Full dari gitu. pemerintah Karena langsung ya? iya, mungkin ada ya saya dengar ya, saya kan tanya juga gimana sih alasannya selain tadi soal mempermudah pelaksanaan ibadah selama bulan puasa. Ya kita memahami gitu ya, terus juga ingin memanfaatkan itu juga. Puasa tuh sering bikin anak-anak cepat lelah gitu. Terus kalau dia libur penuh, ya mungkin anak bisa istirahat dengan lebih baik. Jadi nggak ada tekanan akademik gitu loh. Ya di satu sisi mungkin anak memang jadi lebih, maksudnya tadi kan less pressure ya. Jadi bisa lebih santai, lebih fokus kepada kegiatan yang terkait dengan peningkatan spiritual tadi. Terus juga interaksi sosial sama orang tua juga mungkin jadi lebih bagus sih, dari mulai mungkin sahur sampai ke buka dan sahur lagi kan terus sama orang tua ya. Momentum ya, Bu, ya. Mungkin bagus juga hubungan antar individu di dalam rumah itu bisa lebih bagus. Dan kalau anak ikut tarawih dan atau anak ikut mengaji bersama, berarti hubungan sosial sama lingkungan juga bisa lebih bagus. Nah itu memang menurut saya alasan-alasan yang cukup masuk akal juga gitu. Tapi tadi kan bukan berarti tidak ada aspek negatifnya, atau tadi pemerintah menginginkan seperti itu, skemanya apakah memang harus full libur gitu. Karena kalau menurut kami ya, kalau saya ya ini juga sebenarnya belum menjadi keputusan semua ya, karena kita belum raker kan gitu. Jadi mungkin dengan berbagai pro kontra yang tadi kita sudah bahas, kayaknya paling masuk akal ya tadi. Jadi jalan tengahnya kita libur beberapa hari sebelum dan sesudah, dan itulah yang digunakan untuk mempererat silaturahmi kan. Misalnya selama Idul Fitri juga udah berapa hari tuh ketemu saudara dan macam-macam. Tapi gangguan ke kalender akademiknya bisa dikurangi itu. Yang tadi masalah capaian terkait itu, terus juga ya, supaya iya, jadi dikurangi gitu, nggak seberat kalau itu 1 bulan pun. Nah, terus juga kalau misalnya beban fisik mentalnya, ya udah kita atur aja gitu. Mungkin jam belajarnya juga memang dikurangi. Terus kegiatan-kegiatan yang fisik, misalnya seperti olahraga yang biasanya wajib, sekarang kan mulai begitu ya, tiap pagi sebelum sekolah selain beribadah ada olahraga juga ya. Mungkin lebih ringan gitu, senamnya lebih ringan atau bahkan ditiadakan. Dan mungkin nanti ya saya kira kalau soal pendapat yang bahkan ada ya yang sama sekali tidak meliburkan, supaya tadi itu bahkan ada ya orang yang terutama yang non muslim ya mungkin mereka lebih senang kalau tidak ada, ya udah nggak usah pakai libur-libur, kan kita jadi tetap konsisten pada pendidikan dan proses belajar mengajar. Ya paling yang tanggal merahnya aja yang libur. Kan tetap dan juga war tajil. Menanamkan disiplin. Iya sih. Jadi memang ini saya kira memang lebih inklusif ya jadinya untuk semua siswa. Artinya siswa muslim, siswa non muslim tetap ada kegiatan belajar tanpa ada yang merasa terpinggirkan. Tapi nanti ketika aturannya atau mungkin surat edarannya benar-benar diterbitkan gitu Bu, apakah aturan itu berlaku surut untuk semua sekolah? Jadi harus memang melaksanakan aturan tersebut, atau kira-kira implementasinya akan seperti apa? Walaupun belum ada obrolan gitu ya resmi RDP atau mungkin kan sebetulnya kan ini kan sebenarnya kalau yang saya tangkap kan ini sebenarnya dikemukakan untuk sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan kayak pesantren gitu ya, Ramadan. Oke gitu. Nah terus kemudian ada respon dari Kemendikbudmen, yaudah disamakan aja gitu. Berarti kan semua sekolah baik negeri maupun swasta gitu di pendidikan dasar dan menengah juga libur juga. Nah itu yang ditangkap oleh publik kira-kira seperti itu. Tapi kami kembali ingin agar menteri mengemukakan terlebih dahulu kira-kira tadi apakah memang ini sudah diputuskan, kemudian kalau memang sudah diputuskan yuk kita cari mitigasinya gitu. Aspek-aspek yang kita khawatirkan tadi, apa solusi yang akan dibuat supaya minimal kerugiannya tapi maksimal
Betul. keuntungannya. Itu aja sih. Nah, Jadi jadi nanti optimal ya. tanggal 2 ya, kita mungkin sesudah tanggal 22 ya kita akan segera membahas hal Raker. ini. Oh Sebelum berarti yang penting pokoknya pasti sebelum bulan puasa pasti udah Iya, pasti. iya, iya, iya. Keputusannya berarti apa. Tapi- sebelum Januari selesai harusnya udah ada raker atau RDP dengan Nah, pemerintah ya, Bu ya. mudah-mudahan ya atau paling lama awal Februari kita Oke. akan rapatkan ini. Wah, satu Baik, harusnya ya. iya betul langsung. Karena bentar lagi habis itu udah Ramadan. Berpengaruh Iya, ke nggak kerasa ya. Perasaan Iya, baru nyanyi benar jingle bell kita Bu ya. baru Happy New Year juga. ya. Iya. Happy New Year ya. Nanti mudah-mudahan apapun kebijakan yang akan diambil, memang kita tahu tidak akan menyenangkan semua pihak. Mhm. Karena Betul. tadi ya namanya juga pro kontra. Nah, Benar. tapi mudah-mudahan ini bisa diterima oleh sebagian besar dan kita semua harus menjamin gitu kan hal-hal yang tadi mendukung ibadah dengan itunya positifnya itu tadi kita capai, tapi hal-hal yang mengorbankan proses belajar mengajarnya itu kita kurangi. Gitu. Baik. Baik, terima kasih banyak Bu Hetty. Kita tunggu berarti update-nya. Ya. Putusannya juga akan seperti apa, karena kita percaya ini akan mempengaruhi war tajil, ya kan? Wow. Minal aidin wal faizin ya. Sama-sama ya Bu, duluan ya kita Sama-sama, Bu. duluan. Terima kasih Bu Etipa Terima Saifuddin, kasih, Ketua Bu. Komisi 10 DPR RI. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat sore, Bu. Selamat sore Bu.